Selamat sore, ketemu lagi bersama Nusa Plan. Hari ini kita mau jalan-jalan lagi setelah sekian lama. Nih pasti teman-teman banyak yang nungguin kenapa kita jarang banget upload video baru. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan spesial di salah satu petani keladi di Jogja. Ya, di situ ada banyak sekali hybrid keladi nih teman-teman. Jadi, ayo kita jalan-jalan di nursery yang sudah ada di belakang kita. Let's go. Di sini ada dua greenhouse, teman-teman. Nah, ini yang pertama, kita jalan-jalan dulu di greenhouse yang pertama. Wow. Ada banyak sekali koleksi keladi di sini, tapi ada juga beberapa tanaman lain seperti anthurium dan juga sansevieria. Ada aglonema juga, teman-teman. Yuk kita jalan-jalan dulu ya. Nah, ini ada banyak sekali jenisnya ya. Wow. Ini walaupun sekilas sama-sama merah, tapi kalau diperhatikan beda ya. Ada motif-motif yang berbeda nih seperti ini. Ini mirip sama keladi wayang ya teman-teman. Tapi ini sudah di hybrid, jadi motifnya tuh nggak seperti keladi wayang biasa ya. Nah, ini juga ada banyak ya. Ternyata di sini juga ada dan sudah ada yang berbiji juga nih teman-teman. Nih di sini ada yang berbiji juga. Oh, di sini ada kode-kodenya ya. Nanti coba kita tanya langsung sama ownernya. Kenapa di sini ada banyak sekali yang diberikan kode-kode seperti ini. Nah, ini ada banyak sekali yang baru pembibitan nih, masih kecil-kecil banget ya, teman-teman ya. Masih kecil-kecil banget. Nah, di rak atas juga ada banyak banget nih. Nah, wow. Banyak banget ya. Nih. Ada banyak banget, ada yang merah-merah ya. Kalau tadi pink yang di sebelah sana, kalau yang ini tuh warnanya tuh merah ya. Ini juga nih. Ini juga cakep ya. Ada banyak sekali. Nah, ini malah warnanya gelap banget nih. Wow, ini daunnya tebel loh, teman-teman ya. Ini daunnya tuh tebel ya. Yang ini juga lumayan, tapi paling tebel yang ini nih. Nih, cakep banget dia. Warnanya juga gelap ya. Nah, ini siapa pecinta keladi, ini wajib banget untuk pantengin terus karena di sini ada banyak sekali hybrid ya. Ternyata di Jogja ada hybrid keladi. Nanti kita akan jalan-jalan ke greenhouse yang sebelah sambil ketemu sama ownernya. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Yuk kita jalan-jalan di greenhouse yang satunya. Nah, di situ sudah ada Mas Willy. Beliau adalah salah satu petani yang konsisten untuk menghybrid keladi. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Halo Mas Willy, apa kabar? Nah, di sini nih teman-teman, kita keliling-keliling dulu nih ya Mas Willy ya. Nah, ini ada banyak sekali keladi-keladinya teman-teman. Wow, banyak sekali sampai aku nggak tahu nih ID-ID-nya ya. Karena banyak banget koleksi keladinya di sini. Nah, ini juga. Wow, ini ada yang cakep banget ya. Oke, banyak sekali keladi-keladinya. Kadang kalau dilihat teman-teman itu sekilas tuh sama ya, tapi kalau diperhatikan walaupun sekilas warnanya sama, ternyata mereka punya motif yang berbeda-beda. Tentunya kalau motifnya berbeda-beda itu pasti ID-nya juga beda-beda. Nah, ini di sini ada banyak sekali nih teman-teman ya. Nih, di sini rata-rata yang merah-merah delima ya. Merah-merah dan juga pink di sini. Nah, ini cakep banget ya. Ada banyak sekali di sini. Sampai bingung ya, ini gimana bedainnya. Oke. Nah, karena di sini sudah ada Mas Willy, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Gimana Mas Willy? Apa kabar? Nah, gimana nih Mas Willy, kapan nih mulai tertarik untuk koleksi keladi? Jadi memang keladi sendiri, aku kebenaran memang kan di Jogja ini sebelum pandemi ya, nggak lama ya. Pas pandemi pindah ke Jogja, terus di situ situasinya kita harus
di rumah gitu. Iya. Nah, di situ mulai tertarik dengan apa sih, ternyata bisnis tanaman tuh lagi booming di situ Iya. gitu, pas pandemi itu. Terus kita lihat, kok ini keladi ini unik gitu. Uniknya tuh biasanya walaupun karakter kecilnya dia biasa, tapi karakter dewasanya tuh suka surprise. Oh iya, berarti kadang waktu size kecil sama pas udah mature-nya tuh kadang suka beda ya? Betul. Terutama di motifnya? Betul, Oh, kadang dari motif, iya. kadang dari bentuk daun, dari karakternya juga. Itu tuh kayak, wah ini kok beda ya dari yang kecil ya. Jadi kayak suatu pencapaian iya. gitu, kita bisa bikin dia tuh mature-nya kayak apa sih, dewasanya kayak apa, penasaran. Iya. Terus kalau sejarahnya sendiri, keladi ini sebetulnya berasal dari mana sih, Mas Willy? Jadi kalau menurut yang saya tahu nih ya, Ya. keladi itu kan sebenarnya ada yang dari Florida, itu tipikal daunnya dia agak besar. Oh, Tipikal daunnya besar dan dia punya batang tuh agak tinggi. Gitu iya. dia. Itu tipikal yang Florida. Mungkin kayak kita suka ada lihat juga kalau untuk daerah Jogja, kayak misalkan ada yang apa kita lihat di pinggir tuh suka ada yang besar-besar itu. Ya. Nah, itu mungkin tipikal daun Florida. Oh, Tapi kalau iya. yang stangnya pendek itu lebih dari Asia. Oh, dari Asia Ya. ya. Dan kebanyakan dibudidayakan itu di Thailand. Thailand itu Oh, banyak di iya. sana. Jadi memang stangnya tuh dia karakternya lebih pendek dan karakter daunnya juga dia mungkin bisa besar tapi kebanyakan tidak sebesar Floridaan gitu. Oh iya, berarti kalau yang Asia tetap tidak bisa sebesar Florida ya? Ada yang bisa tapi kebanyakan lebih kecil. Oh, Ada tapi yang iya. bisa besar juga banyak. Nah berarti untuk Mas Willy sendiri tuh mulai tertarik dan mulai membudidaya itu sejak pandemi berarti Betul, ya? betul. Oh iya. Terus kenapa nih? Kalau saya tahu kan kayaknya Mas Willy ini termasuk salah satu yang sering menghybridkan ya? Nah itu biasanya tuh gimana Om? Prosesnya untuk menghybrid itu seperti apa? Jadi memang ya pastinya kalau kita punya tanaman pengennya beda dari yang lain. Pengennya spesial yang orang lain nggak punya, atau ya ketika kita pengen berkarya pengennya apa sih gitu ya hasil dari karya kita. Misalkan dari tanaman kita pengen punya spesies yang di Indonesia aja nih yang nggak ada gitu, di luar belum. Nah, kita pengennya sih seperti itu gitu. Jadi memang untuk keladi sendiri itu kalau cara menghibridkannya itu dia dari sistem penyerbukan. Oh dari penyerbukan. Ya, penyerbukan. Mungkin di sini ada kita contoh yang contoh sudah mulai berbunga Ya, nggak Om? betul. Oh ini ada nih ya. Ini kan nih berbunga ya. Ya. Ini bunganya nih. Ini bunganya nih. Jadi memang nanti di bunga ini ini kan kita sebut seludangnya ya. Seludangnya, Selaputnya pembungkus ya. pembungkusnya gitu. Nah, di sini ada putiknya, nanti ada serbuk sarinya juga di dalam satu tongkol ini. Oh, berarti jantan dan betina dalam satu bunga. Ya, dalam satu bunga. Oh, iya. Tapi memang umumnya ketika si betinanya ini siap untuk dikawinkan, jantannya ini belum keluar serbuk sarinya. Oh, umumnya. Iya, pada umumnya. Ya, jadi kita juga memang di dalam penyerbukan ini ada dua. Yang pertama adalah penyerbukan tunggal. Yang kedua penyerbukan silang. Kalau penyerbukan tunggal dari tongkol ini yang sama, kita turunkan ke putiknya. Iya. Tapi kalau penyerbukan silang, kita ambil serbuk dari jantan yang lain. Baru kita silang. Disilangkan Gitu. berarti ya. Oke. Karena penyerbukan tunggal sendiri memang kadang lebih sulit. Bukannya tidak bisa, tapi lebih sulit jadinya. Oh. Gitu. Karena betinanya sendiri ibaratnya udah lewat masa kawinnya, baru kita serbukan. Iya, berarti malah lebih enak kalau dikawinkan dengan tanaman yang lain ya, maksudnya dari keladi yang lain. Betul. Karena belum tentu, malah justru lebih bisa sering bersamaan kalau dengan tanaman yang lain dibandingkan dalam satu proses. Betul. Ya. Oh, nah itu teman-teman informasi tentang bagaimana pengawinan dari keladi itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari konsistensi Mas Willy selama ini masih stay di tanaman keladi ini, apa yang membuat Mas Willy ini konsisten? Apakah pasarnya itu cukup bagus, atau apakah ada hal lain yang membuat Mas Willy ini bisa konsisten merawat keladi-keladi yang cantik ini? Jadi kalau kita bicara dari pasar nih, gitu.
Jadi pasarnya sendiri menurutku masih banyak banget gitu, masih luas sekali karena memang untuk keladi ini masih Asia lebih dominan, tapi di luar Asia itu belum gitu. Nah dari sini potensi pasarnya masih cukup luas kalau menurutku. Terus juga keladi itu hibridnya banyak banget Mbak. Karakternya setiap tahun bisa berubah. Jadi walaupun kita udah punya satu item kita punya gitu ya kan, model karakter seperti ini, tahun depan mungkin karakter yang keluar itu kita belum punya gitu. Selalu ada varian baru betul, ya, ada makanya varian yang selalu peminatnya itu selalu bertambah karena setiap tahun itu bisa selalu keluar varian-varian yang belum pernah ada sebelumnya. Betul, jadi gitu. Iya, kalau yang paling favorit nih biasanya mana nih Om koleksinya Om? Jadi sejauh ini memang karakter yang paling favorit masih jenis-jenis yang membawa keturunan gen-gen putih. Gitu. Seperti di tanaman lain, di sini juga masih ada yang bawa gen-gen karakter putih, yang daun-daunnya bulat, misalkan seperti ini. Ini juga ini masih favorit best seller. Wow, gitu. cantik banget ya, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Cakep banget memang ya. Ada perpaduan hijau dan kalau ini ada ID-nya nggak Om? Kebenaran belum. Belum ada. Ini belum ada ID-nya loh Jadi ya. biasanya nanti kita perbanyak baru kita kasih ID. Oh iya, nunggu diperbanyak dulu. Biasanya gitu kita perbanyak. Kalaupun memang keluar, biasanya nanti yang di luar itu tetap akan ketika ingin dijual, biasanya sebagian akan konsultasi. Kira-kira boleh nggak dikasih ID ini atau ID ini? Gitu. Jadi karena ada banyak sekali teman-teman jenis dan hybridnya, beberapa keladi-keladi di sini tuh belum ada namanya. Wow. Kalau biasanya, nah kalau yang ini nih jenis apa ini Om? Apakah ini juga hybrid atau? Enggak, ini memang ini kalau ini untuk perbanyakan aja. Ini jenis raspberry. Oh ini raspberry. Iya, raspberry ini cakep kebetulan banget. udah ber-ID. Nanti dia maturnya itu lebih ke pink gitu. Oh, makin gede makin Agak ada nge-pink. pinknya ya. Ya, Nah, ini betul, bisa agak kelihatan pink. nih teman-teman ya. Yang ini masih agak putih, tapi yang ini sudah mulai nih. Pink. Sudah mulai pink ya, teman-teman. Jadi semakin besar dia akan semburat pinknya akan semakin lebih banyak dibandingkan yang masih muda. Oke. Terus untuk saat ini Mas Willy itu apakah masih terus konsisten untuk menyilangkan? Kalau sampai saat ini kita masih tetap Masih tetap ya. untuk menyilang ya, karena memang itu tadi Mbak Ika, selain kita hobi, ternyata dari biji itu hasilnya tuh ya kadang kita nggak bisa tebak gitu loh. Kita kadang nggak bisa tebak. Ada contohnya kayak gini aja ya. Ini kan ori biji nih Mbak Ika. Iya. Teman-teman nih kita buka dulu seludangnya nih teman-teman. Oh, dibuka. Ya. Dipakai alat ya. Mungkin bisa pakai cutter atau silet ya. Ini seludangnya kita buka.